warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Rahmawati dengan NIM 2105176055 dari Pendidikan Komputer kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dalam era digital. Yang saya akan bahas adalah yang pertama penjelasan, yang kedua definisi, yang ketiga kasus-kasus, yang keempat mencegah data pribadi tidak bocor, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama penjelasan. Dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap digunakan adalah informasi pribadi dan data pribadi. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi atau personality identifiable information, sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi atau personal data. Dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi. General Data Protection Regulation atau GDPR menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, dan data lokasi, online, mental, ekonomi, budaya, dan sosial dari seseorang. Lebih lanjut, termasuk dalam lingkungan data yang mengidentifikasikan diri pribadi dalam GDPR adalah data yang tidak diketahui atau personalization, namun dengan menggunakan informasi tambahan mampu mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya, yang kedua definisi. Perlindungan data pribadi era digital merujuk pada kesangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi individu yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan dalam lingkungan digital. Ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah akses yang tidak sah, pengguna yang tidak sah, dan pengungkapan informasi pribadi tanpa izin. Perlindungan data pribadi melibatkan upaya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tersebut. Data pribadi era digital dibagi menjadi dua faktor, yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi bersifat umum itu isinya ada nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, data demografis umum. Yang kedua, data pribadi bersifat spesifik. Jadi yang isinya itu ada informasi keuangan, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan dan pekerjaan, data geolokasi, dan terakhir data biometrik. Selanjutnya, pentingnya melindungi data pribadi di era digital. Melindungi data pribadi di era digital menjadi sangat penting karena adanya ancaman dan risiko yang dapat timbul terkait dengan penggunaan dan penyimpanan informasi pribadi. Beberapa alasan utama mengapa perlindungan data pribadi era digital sangatlah krusial, antara lain peningkatan ancaman keamanan, yang kedua identitas dan pencurian keuangan, yang ketiga privasi individu, yang keempat kepatuhan regulasi, yang ketiga ketidakpastian keamanan layanan online, yang keenam keamanan bisnis dan perusahaan, yang ketujuh pencegah dampak negatif. Yang ketiga, kasus-kasus. Jadi saya mengambil 6 kasus kebocoran data pribadi Indonesia. Kasus data pribadi di era digital merupakan ancaman serius yang mempengaruhi privasi individu, keuangan, dan infrastruktur data vital. Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi masyarakat. Beberapa kasus terbesar yang terjadi kasus termasuk kebocoran data pribadi, yaitu yang pertama kebocoran data BPJS Kesehatan, yang kedua kebocoran data Cermati Data dan Lazada, yang ketiga kebocoran data Tokopedia, dan yang keempat kebocoran data BRI, yang terakhir kebocoran data pribadi beberapa penjabat dan tokoh publik lainnya. Yang keempat, cara mencegah data pribadi tidak bocor. Jadi cara mencegah data pribadi tidak bocor itu kita menetapkan enkripsi data, menggunakan algoritma enkripsi yang kuat untuk melindungi data pribadi, baik saat disimpan di perangkat atau saat berpindah melalui jaringan. Pastikan enkripsi dilakukan pada seluruh siklus data, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman. Yang kedua, keamanan jaringan data sistem. Implementasikan firmware yang kuat untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, selalu memperbarui perangkat lunak, keamanan, dan sistem operasi untuk mengatasi kerentanan yang telah diidentifikasikan. Selanjutnya, gunakan OTP atau 2FA. Jadi OTP atau on time password adalah kode sandi yang dikirimkan via SMS secara otomatis satu kali kepada nomor ponsel yang terdaftar. Kode OTP biasanya disetting bisa digunakan hanya beberapa menit saja sebelum expired. Teknik ini digunakan untuk mengetahui bahwa pemerintahan login yang masuk berasal dari pemilik asli. 2FA atau two factor saat melakukan login. Contoh 2FA seperti biometrik, PIN, partner
kode rahasia, nomor handphone, waktu khusus, dan lainnya. Yang terakhir, keamanan jaringan dan sistem. Implementasikan firmware yang kuat untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Selalu perbaharui perangkat lunak, keamanan, dan sistem operasi lunak untuk mengatasi keretaan yang telah diidentifikasikan. Yang keenam, kesimpulan. Dapat disimpulkan, dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena adanya pribadi seperti nomor KTP, password, dan informasi rekening bank sangatlah penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Ancaman terhadap keamanan data pribadi bisa membawa dampak negatif seperti pencurian identitas atau penipuan. Oleh karena itu, sebagai pengguna teknologi digital, kita perlu waspada dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi. DPR RI telah membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya untuk memberikan proteksi dan rasa aman kepada masyarakat. Tips dan trik untuk menjaga keamanan data pribadi di era digital antara lain memastikan data terenkripsi menggunakan autentikasi 2 faktor dan menghindari pengguna PIN yang terkait dengan data yang sudah bocor seperti tanggal lahir. Dengan demikian kita dapat meminimalkan risiko terhadap keamanan data pribadi kita di era digital ini. Sekian dari penjelasan saya kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.